Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwan Rosadi. Saya mengajar mata pelajaran sejarah di SMA 1 Kota Cilegon, Provinsi Banten. Bapak dan Ibu, izin saya berbagi praktik baik. Pada awal semester genap tahun pelajaran 2022-2023, saya menghadapi situasi pembelajaran di kelas kurang antusias. Siswa kurang bergairah dan tidak bersemangat. Dari segi penilaian kognitif, siswa mengalami penurunan. Dari segi penilaian afektif, ada sesuatu yang hilang. Seolah siswa hanya mengejar nilai yang berupa angka saja, tanpa peduli dengan sebuah proses bagaimana mendapatkan nilai tersebut. Sebagai seorang guru, tentu saya merasa kurang puas, bahkan ada rasa bersalah terhadap situasi tersebut. Saya memikirkan bagaimana mengatasi hal tersebut. Solusi apa yang harus saya lakukan supaya peserta didik saya kembali bersemangat, terbangun kembali daya nalarnya, dan yang paling penting adalah membangun jiwanya. Karena mengajar tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi memberikan nilai yang bermakna untuk kehidupan sehari-hari. Bapak dan Ibu guru, tentunya ini adalah sebuah tantangan yang harus saya hadapi. Bagaimanapun saya seorang guru, saya harus menyajikan pembelajaran yang menarik, efektif, dan bermakna. Tentu hal ini membutuhkan sebuah proses. Tantangan terbesar adalah mengakui pada diri sendiri bahwa saya mempunyai banyak kelemahan dalam mengajar. Untuk itulah kemudian saya harus mempersiapkan desain pembelajaran yang lebih baik lagi, lebih menarik lagi. Tahap selanjutnya adalah bagaimana caranya saya mengenali potensi peserta didik sehingga model pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dan di akhir, bagaimana saya harus memaksimalkan lingkungan belajar sehingga kelas menjadi kondusif dan pembelajaran berlangsung dengan baik. Bapak dan Ibu guru, untuk mengatasi tantangan dan situasi tersebut, saya melakukan berbagai macam aksi. Yang pertama adalah saya berkonsultasi dengan guru BK untuk mengambil data tentang asesmen non-kognitif, yaitu gaya belajar siswa. Ini penting untuk memetakan siswa dalam menyusun desain pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang kedua adalah saya berbicara dengan beberapa siswa. Saya ingin mengetahui apa aja yang mereka butuhkan dalam sebuah proses pembelajaran. Yang ketiga adalah saya berkonsultasi dengan rekan sejawat, membicarakan metode yang cocok untuk mengajar di kelas tersebut. Yang keempat adalah saya mulai menyusun desain pembelajaran dengan melihat kembali capaian pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, dan tujuan pembelajaran. Saya mencoba membuat tujuan pembelajaran secara berproses dari tingkat C2 sampai dengan C5. Materi yang akan didiskusikan adalah di bawah tirani Jepang. Metode pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas adalah discovery learning, di mana siswa akan dihadapkan dengan berbagai permasalahan, mengumpulkan data, menyeleksi data, dan mengambil solusi. Dalam proses tersebut akan terjadi dialog dan diskusi. Tentunya akan ada perbedaan penafsiran dalam menyeleksi data. Hal inilah yang diharapkan, karena disinilah saya akan melihat bagaimana peserta didik mengembangkan daya kritisnya dan menghormati perbedaan dalam pandangan. Yang kelima, saya membuat lembar kerja yang bersifat literasi, asesmen awal, pertanyaan pemantik, dan rubrik penilaian nilai-nilai afektif. Tugas akhir peserta didik yang disesuaikan dengan potensi dan gaya belajar peserta didik. Yang keenam, saya mulai memetakan peserta didik dalam kelompok-kelompok. Kelompok yang dibangun harus heterogen, sehingga akan memunculkan dinamika diskusi yang baik secara kognitif maupun afektif. Bapak Ibu guru, setelah dilakukan pembelajaran dengan metode cooperative learning ini, terdapat sebuah proses perubahan yang signifikan, baik di awal pembelajaran, pertengahan pembelajaran, ataupun akhir pembelajaran. Indikatornya adalah asesmen formatif yang dilakukan selama proses pembelajaran.
Kemudian indikator ini juga terlihat di dalam bagaimana mereka melakukan diskusi, bagaimana ketika mereka memanage perbedaan dalam diskusi. Sehingga ketika mereka adu pendapat, adu penyampaian argumen, mereka tetap saling menghormati walaupun ada perbedaan sudut pandang. Nah, di dalam diskusi ini juga terlihat indikatornya bagaimana ada kemandirian, bagaimana ada sifat gotong royong dan saling menghormati. Sehingga pembelajaran yang diharapkan yang tidak hanya mengejar nilai angka saja, tetapi juga membangun karakter siswa tercapai. Bapak dan Ibu guru, pembelajaran sejarah model cooperative learning dengan menggunakan metode discovery learning ini adalah membentuk dan mengembangkan daya nalar siswa dan juga membangun karakter siswa sesuai profil pelajar Pancasila. Dengan metode ini, pembelajaran sejarah tidak hanya berkutat di hari, tanggal, ataupun tahun. Disinilah sejarah membangun jiwa kritis peserta didik dan membangun kepribadian peserta didik. Bagaimana peserta didik menganalisa dan menghubungkan berbagai macam peristiwa yang pada akhirnya bisa menemukan sebuah jawaban terhadap sebuah permasalahan dan berguna dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam metode discovery learning ini, peserta didik dituntut untuk mengumpulkan sumber, menyeleksi sumber-sumber primer dan sekunder, dan pada akhirnya akan menemukan sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Dalam kehidupan sehari-hari, pola seperti ini akan menghindarkan siswa dari berita-berita hoax, dan peserta didik akan berhati-hati dalam menyampaikan pendapatnya, baik langsung ataupun di media sosial, sehingga kebebasan yang dimiliki oleh peserta didik adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Demikian Bapak dan Ibu, mudah-mudahan bermanfaat dan juga menjadi inspirasi bagi Bapak dan Ibu guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.